Saudara, masih bersama saya adalah Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR Bidang Anggaran, dan Justinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan. Pak Fadel, jelas mendengar saya? Ya, Iya. jadi Nah, saya pikir yang penting sebenarnya kita ingin mendudukan persoalan oke, aja. baik. Pak Fadel, sebentar, Daripada saya mohon maaf dulu, memotong Anda. Cuma tadi saya sempat bertanya, Anda mungkin tidak mendengar pada saat sebelum jeda. Saya yang bertanya, kalau seandainya dipotong kan semua kementerian lembaga dipotong, bahkan termasuk DPR. Anda kan juga anggota DPR juga. Mohon maaf, Anda di ya MPR, ada benar. DPD, Pak, betul ya? Halo, ya. Iya. Nah, ada juga kan sebagian dari MPR itu yang di DPR dipotong juga, termasuk Ketua MPR Bambang Susatyo misalnya. Lalu kenapa kemudian hanya MPR yang mengeluh, komplain? Ya mungkin karena MPR yang lebih berani kali. Karena kita udah merasa bicara dengan presiden, Hmm. yang lain nggak berani. Tapi kan kondisinya sekarang sedang pandemi, semua pasti Tekan. tergerus, Pak Fadel. Kita mengerti, kami betul-betul kita ikut, kita rapat dengan presiden, kita membicarakan bagaimana supaya anggaran nasional kita memberikan kepercayaan kepada Menteri Keuangan, memberikan dukungan semua partai-partai, itu kita bicarakan di MPR berkali-kali dengan presiden, kita berikan dukungan kepada Menteri Keuangan. Cuman teman-teman merasa Ibu Sri Mulyani itu tidak anggap MPR. Beliau itu seperti acuh gitu. Beda dengan Apa para argumentasinya? Menteri Keuangan Sri Mulyani acuh terhadap MPR. Apa argumentasinya, Pak iya, Fadel? dia harus. Halo, Iya, silakan. Apa argumentasi Menteri Keuangan Sri Mulyani acuh terhadap DPR atau cuek begitu ya? dia cuek terhadap MPR gitu. Hmm. Karena dia merasa mungkin dia tidak berkomunikasi, ada hubungan kerja langsung dengan MPR. Beda dengan pada waktu saya Ketua Komisi 11, teman-teman di para pimpinan MPR yang lain juga menjelaskan hal yang sama dan bicarakan. Jadi pada waktu kalau dia berhubungan langsung dengan saya di Komisi 11, saya di Komisi 11, Menteri Ya. Keuangan lain. Nah, dan saya kira ini yang inti persoalan. Ya. Dan kalau Kementerian Keuangan memahami bahwa pimpinan sekarang bertambah 2 kali lipat, maka harusnya logikanya anggaran dari awal diperbesar. Begitu ceritanya. Oke. Boleh tadi saya sebelum saya ke Bung Justinus tadi, tadi Pak Fadel mengatakan bahwa Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, cuek terhadap MPR. Apa argumentasinya Anda mengatakan itu? Ya, halo, sudah masuk. Bung Fadel? Iya, Ya, silakan. Oke, siap. siapa yang jawab, saya ini atau siapa? Iya, Bung Fadel, silakan. Iya, artinya kita tidak merasa mendapatkan respons yang positif dari beliau dalam berbagai hal. Waktu kita undang rapat, waktu kita ajak bicara, demikian juga kami bicara dengan dirjennya, kita bicara ya umum-umum aja seperti tadi dijelaskan begitu pandemik maka semua dipotong. Nah, kita hanya itu aja saya kira kalau nanti bisa didudukkan persoalannya kan bisa jelas lah. Oke. Bung Justinus, silakan. Baik, terima kasih Pak Fadel Muhammad untuk penjelasan Bapak. Jadi kami rasa dengan penjelasan Pak Fadel ini lebih ke miskomunikasi. Jadi tidak ada niat sama sekali Pak Fadel ya. Bahkan Kementerian Keuangan sangat berterima kasih. Dukungan MPR, DPR, DPD selama ini sangat kuat dan konstruktif sehingga kita bisa menghadapi pandemi dengan lebih baik. Jadi pemerintah berkomitmen Pak Fadel dalam konteks ini berterima kasih ya, kita semua rela untuk mengorbankan anggaran sehingga baik si pandemi. Pemerintah berkomitmen dalam rincian anggaran juga sebenarnya anggaran belanja pegawai tetap ditambah. Memang betul kemarin karena COVID
belanja barang, belanja modal direvisi. Ini karena juga kita harus menyesuaikan kegiatan-kegiatan bisa dilakukan secara hybrid atau melalui online, sehingga bisa lebih efisien. Tapi ke depan, Pak Fadel, aspirasi Bapak dan para pimpinan tentu menjadi perhatian kami. Dan kami rasa setelah ini, sesuai dengan mekanisme APBN, kita dapat kembali duduk bersama untuk membicarakan mana yang menjadi prioritas dan mana yang perlu kita support. Tentu kita semua punya komitmen yang sama. Dan semoga ini juga menjernihkan ke publik sehingga tidak perlu ada semacam perseteruan seolah-olah MPR dengan pemerintah itu ada hal yang tidak disepakati. Demikian. Pak Fadel, ini tidak. Silakan. Jadi sekarang sudah clear Pak Fadel, tidak ada permintaan lagi untuk mencopot Sri Mulyani, agar Presiden Jokowi mencopot Sri Mulyani, Menteri Keuangan? Iya, kalau Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan bisa memahami permintaan kita yang sudah berpuluh-puluh kali, kita bikin surat, kita datangi ke sana, kita menjelaskan seluruhnya. Pimpinan lama hanya 5 orang, sekarang pimpinan 10 orang. Pimpinan bertambah itu kan bukan kemauan daripada Kementerian Keuangan, bukan kemauan daripada 1-2 orang. Tapi itu memang kebijakan politik yang diambil yang berbeda dengan pada waktu politik yang lalu. Nah, itu sama sekali tidak dipahami gitu. Hanya udah lembaga MPR yang begini, harus begini ya udah. Batasi aja, kita potong. Beda sekarang penanganannya. Oke, Pak Fadel, saya ingin tanya Pak Fadel, ini kita real, kita bicara real ya, kita bicara nyata. Tentu publik juga mencermati soal ini. Dengan kondisi yang dipotong saat ini, yang mana yang terasa sulit bagi anggota pimpinan MPR? Mungkin Pak Fadel bisa menggambarkan kepada publik, karena keuangan negara kan juga harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang mana yang terasa sulit sehingga ada potongan-potongan ini dirasakan sulit oleh anggota dan pimpinan MPR. Dari sebelumnya ada 5 pimpinan, sekarang 10 pimpinan, kemudian karena ada pandemi dipotong dan lain sebagainya. Pak Fadel mungkin bisa menjelaskan, bisa menggambarkan kesulitan itu. Di MPR itu sudah lama seluruh staf protokol MPR itu ada kurang lebih 600 sampai 700 orang yang bekerja di MPR. Bukan cuma mengurus pimpinan MPR, tetapi mengurus 711 orang anggota MPR. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Pimpinan MPR dulu hanya 5 orang. Sekarang 10 orang. Itu bukan kemauan daripada siapa-siapa. Memang itu politik yang membuat keadaan demikian. Tetapi MPR lembaganya dengan dananya tetap sama aja. Iya, bisa Anda jelaskan mungkin kesulitannya di mana? Misalnya ada keterbatasan ketika dinas luar kota dan lain sebagainya bertemu dengan konstituen. Banyak. Misalnya anggota DPR kalau ke acara-acara itu ada tertentu lebih tinggi dibandingkan dengan kalau dia melaksanakan tugas di MPR. Padahal mereka itu juga adalah anggota DPR juga. Kemudian kita ada sosialisasi 4 pilar. Itu merupakan kebijakan kita untuk menjaga NKRI, Pancasila ideologi, negara, Undang-Undang Dasar 45. Ini semua kita sudah sepakati bersama. Semua kita punya program-program. Anda mengatakan pergerakan MPR kesulitan. Sosialisasi 4 pilar, bertemu dengan konstituen. Lalu seluruhnya. Kita hanya bekerja praktisnya 6 bulan. Oke, nanti kita akan lanjutkan selepas kumandang azan maghrib. Pak Fadel, saya izin dulu. Kita dengarkan dulu kumandang azan maghrib. Selepas jeda azan ini, kita akan kembali bersama dengan Bung Fadel dan juga Bung Justinus Prastowo. Saat lagi, saudara, tetap bersama kami.